Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puja kepada Allah, berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita menjadi manusia yang terbaik dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti akhlak dan sirah Nabi serta perjalanan Nabi. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi hari ini saya bercakap tentang konsep pergantian tahun, pergantian waktu di dalam Islam. Karena semuanya ini sedang perganti tahun. Islam, kalau Islam ada hijrah, kalau Kristian atau masih ada yang namanya 1 Januari, China ada yang kongsi pacai, semuanya adalah pergantian dari satu masa kepada masa yang lain, satu tahun kepada tahun yang lain. Apa makna itu semua sebetulnya dalam konsep hidup? Karena ini adalah konsep kehidupan dalam menghadapi pergantian tahun, pergantian umur, pergantian bulan, pergantian hari, pergantian jam. Karena memang sunnatullah, Allah telah jadikan masa ini silih berganti, dan kita Allah berikan kelebihan daripada makhluk lain dengan ada akal, ada hati untuk berfikir dan menghayati apa maksud di balik itu semuanya. Binatang pun berganti tahun, tapi tak ada hewan yang berulang tahun. Tak ada hewan yang tahu apa perubahan masa, tak ada. Walaupun dia ikut berganti masa. Alam pun berganti masa. Tapi kita berganti masa, apa tujuannya? Karena dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, tengok, bilangan bulan di sisi Allah isna asyara syahran, 12 bulan. Jadi ini memang Allah jadikan satu tahun ada 12 bulan. Sejak sebelum ada manusia, sejak awal Allah ciptakan dunia, fi kitabillah, dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah jadikan ada 12 bulan dalam satu tahun itu sejak awal penciptaan alam semesta, sebelum ada manusia. Ada sistem. Allah jadikan matahari berputar mengelilingi bumi. Allah jadikan bumi berputar mengelilingi matahari. Allah jadikan bulan berputar mengelilingi bumi.
Perputaran ini sudah ada sebelum ada manusia. Sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan sampai kiamat. Maka ini sistem. Waktu bumi memutar matahari namanya tahun. Waktu matahari putar bumi namanya hari. Pada waktu bulan memutar bumi namanya bulan. Sistem yang berjalan secara sunnatullah, dan itu Allah tetapkan. Kita kenal ada hari, ada bulan, ada tahun. Soal konsep engkau hitung dari mana, terpulang engkau. Islam hitung daripada awal hijrah, Kristen hitung daripada awal lahirnya Nabi Isa. Mungkin Hindu hitung tak dari mana, tahun apa namanya. China hitung daripada kongsi pajak bulan apa namanya. Tetapi sama semuanya menghitung adanya bulan, adanya hari, adanya tahun. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Kerana kehidupan adalah hari demi hari. Kehidupan tu hari demi hari. Kalau kau tak hidup lagi, mati namanya. Tak ada hari hidup lagi, mati. Sekarang bagaimana engkau menjalani hari demi hari? Ini yang diperlukan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan amal. Tujuannya untuk muhasabah. Tak mungkin amal meningkat tanpa muhasabah. Ya. Menengok kembali ke belakang untuk menghadapi masa depan. Itulah poin utama. Kerana engkau hidup tambah lama, tambah terus berjalan sampai engkau jumpa Allah. Apa yang kau bawa? Hari demi hari, jam demi jam, bulan demi bulan. Maka dalam surah Ali Imran 141, wa tilkal ayyam, demikianlah hari demi hari, nudawiluha, kami gilirkan, kami putarkan, bainan nas, antara manusia. Ya. Untuk apa? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Itu poin utama. لِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا, untuk Allah mengetahui siapa yang beriman. Tiap hari, tiap saat, tiap bulan, tiap tahun, engkau masuk orang mana? Beriman tak beriman? Beriman, iman yang model mana? Oh, tengok. Kenapa kita baca Al-Waqi'ah tiap petang? Ini berkaitan dengan ini. Kenapa kita baca Al-Waqi'ah tiap hari? Pagi kita hidup, petang baca Waqi'ah. Apa itu Waqi'ah? Al-Waqa' adalah kedudukan. Waqa' kedudukan sesuatu. Engkau pagi sampai petang hari, engkau bekerja, engkau di dunia, engkau hidup. Kira-kira masuk kedudukan yang mana engkau hari ini? Hanya 3 kedudukan. Ashabul yamin atau ashabul maimanah, wa kuntum zawjan salasah. Kamu 3 model. Model pertama, masuk kelompok kumpulan kanan, itu orang yang baik. Model kedua, masuk ashabul masy'amah, ashabus shimal,
kumpulan kiri orang tak baik. Itu aja, baik tak baik. Kau petang kerja sampai asar, engkau masuk asar ini masuk mana engkau? Checklist. Jam 6 sampai jam 7 baik tak baik, 7 ke 8 baik tak baik, 8 ke 9 baik tak baik, 9 10 baik tak baik, sampai pukul 4 petang baik tak baik. Nah, kalau engkau banyak baiknya engkau masuk baiklah. Kalau banyak buruknya engkau masuk simal lah. Hanya dua, orang baik, orang tak baik. Amal soleh, amal toleh. Kata bahasa Arab, toleh itu yang tak baik, soleh yang baik. Dah. Yang baik pun dikaji lagi, engkau baik biasa atau baik paling baik. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tengok, kalau engkau hari ini masuk orang baik, baik biasa atau as-sabiqun as-sabiqun, orang yang berlomba pada orang yang berlomba, terbaik. Kalau engkau terbaik, ulaikal muqarrabun, engkau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hidup kita setiap hari, amal kita setiap hari untuk apa? Untuk takarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Solat engkau, puasa engkau, amal soleh, berzakat, bersedekah, berhubungan masyarakat, bekerja untuk takarrub ilallah. Kalau engkau terbaik, maka engkau menjadi as-sabiqun as-sabiqun, engkau muqarrabun. Ini konsep hidup. Kita kira-kira masuk tak kelompok mana? Alhamdulillah, pukul 6 ke 7 subuh baik. 7-8 masuk makan pagi sekadar mamak baik juga. 8-9 9-10 karena setiap saat, setiap hari dan setiap jam penilaian Allah kepada kita, jam demi jam. Ada sebuah asar dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab dengan sebab tentang muhasabah. Allah telah menciptakan di atas langit, di aras ada file. Setiap orang ada file. Satu orang akan dapat per hari 24 file, 24 khazanah, kata dia, lemari 24 file. Setiap jam satu file. Kalau jam itu beramal yang soleh, file kita bersinar. Kalau satu jam itu tak baik, file kita hitam, jadi black file. Kalau tak buat apa, filenya kosong. Setiap jam ada file masuk ke langit. Tengok, nanti file-file itulah yang dihimpun nanti pada hari kiamat, jam demi jam, dengan rekod, dengan catatan, dengan gambar, semuanya. Maka siap-siap kita akan menengok file kita sendiri, jam demi jam, detik demi detik, dengan segala macam rekod. Maka baru kita tahu kenapa ada 24 jam. Tengok, kenapa ada satu hari 24 jam? Ternyata karena ada 24 file di atas aras per orang. Jadi hidup orang satu hari akan 24 jam. Terisilah file dengan poin kita masing-masing. Maka Allah tengok, liya'lamal ladzina amanu, Allah ingin tahu siapa beriman, siapa yang kafir. Okey. Karena kita ujian iman, ujian amal.
wa yattakhidha minkum syuhada. Ini lebih berat lagi. Daripada orang beriman, Allah akan pilih siapakah yang menjadi syuhada. Syuhada kehidupan, saksi-saksi, bukti-bukti orang terbaik dalam kehidupan. Syuhada ala nas, ya. Ada syuhada ala nas, ada syuhada atas peperangan. Dan apa? Kalau dalam surah Ali Imran, Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah 143. Wa kadzalika, demikianlah, ja'alnakum, kami jadikan kamu, ummatan wasata, umat yang wasata, umat di tengah-tengah. Tapi saya mengatakan di tengah itu bukan setengah-tengah. Di tengah itu yang paling terbaik, yang puncak. Gunung itu tengah-tengah puncaknya. Ummatan wasata, umat terbaik. Umat terbaik, seimbang, lengkap. Itu umatul wasatah. Karena Islam itu adalah seimbang dan lengkap, mengamalkan semua amal dengan lengkap dan seimbang. Itulah umatul wasatah. Ibadahnya baik, kerjanya baik, niaganya baik, industrinya baik, ekonominya baik, budaya baik, akhlak semua baik. Umat terbaik, umat terbilang. Kenapa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu, untuk kamu menjadi, hai orang beriman, syuhada, orang-orang yang syahid. Apa itu orang syahid? Orang yang disaksikan. Semua orang tahu engkau orang terbaik. Syuhada 'alan nas, syuhada untuk manusia. Tengok sekarang, bukan syuhada untuk kematian, itu perang. Syuhada dalam kehidupan. Dan inilah yang telah dibuktikan oleh umat Islam terdahulu. Syuhada ala nas zaman Madinah, syuhada ala nas zaman Baghdad, syuhada ala nas zaman Spain, Andalusia, syuhada ala nas dalam Turki Utsmaniyah. Syuhada ala nas, orang terbaik dalam semua bidang kehidupan, ekonomi, budaya, sains, teknologi, akhlak, ibadah, karakter, terbaik semuanya. Sekarang di mana kita dengan mereka hari ini? Di mana kita umat Islam dengan mereka hari ini? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus saleh. Di mana kita? Bagaimana ekonomi kita? Bagaimana karakter kita? Bagaimana akhlak kita? Bagaimana budaya kita? Bagaimana teknologi kita? Bagaimana khalifah kita? Mana? Buktikan. Syuhada, buktikan. Allah ingin tengok engkau jadi tak. Kenapa? Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Karena Nabi Rasul telah menjadi syahid, orang terbaik untuk kamu semuanya. Rasul dalam semua bidang terbaik, dalam akhlak terbaik, khulqul akhlaq kan lakum khulqun hasanah inna fi khulqin azim. Dalam budaya terbaik, budaya Madinah, masyarakat Madani, masyarakat Madani Madinah, bukan Madani Malaysia, masyarakat Madani Madinah
Madani yang berasaskan kepada iman, bukan madani berasaskan kepada civil society. Beda. Kalau madani berdasarkan civil society, hanya demokrasi, harmoni tanpa iman. Kalau madani berdasarkan kepada Madinah, din menjadi Madinah, menjadi tamadun. Madani harus berasaskan kepada din, karena berasal dinun menjadi Madinatun, menjadi tamadun, menjadi masyarakat madani. Itu baru madani. Tanpa din bukan madani, civil society, konsep barat. Ingat ya, tanpa din bukan madani. Tanpa din menjadi secular society, terbaik dalam semuanya, tapi tak agamanya, tak ada agamanya. Maka masyarakat madani, masyarakat yang hidup dengan kebahagiaan, penuh dengan keteraturan, dengan semua budaya dan aktiviti, menjadi orang yang cemerlang berdasarkan agama dalam semua bidang kehidupan. Itulah madani. Dinun, agama. Atau jadi Madinah, itu adalah agama yang terpakai dalam sistem kehidupan yang teratur, namanya Madinah. Itulah bandar. Bandar karena ada peraturan. Bedanya Yasrib dengan Madinah, Yasrib kampung. Waktu Nabi masuk ke Yasrib, namanya berubah Madinah. Bukan hanya perubahan nama, tapi perubahan sistem. Kampung tak ada aturan, hidup engkau masing-masing, ambil kabilah Arab. Waktu Nabi masuk Madinah, Nabi atur sistemnya. Sejak dibuatlah undang-undang Misak Madinah, dibuatlah Masjid Madinah, dibuatlah pasar wakaf, dibuatlah perumahan-perumahan sahabat. Nabi atur ada bandar, ada gate segala macam, ada sistem hidup yang bersama. Itulah Madinah. Maka Madinah Munawwarah, bukan Madinah Islamiyah. Madinah Munawwarah, Madinah yang bersinar. Apa sinarnya? Sinar akhlak, sinar agama, sinar budaya, sinar sistem. Supaya kita paham bagaimana Nabi membentuk masyarakat Madinah, dan itulah masyarakat percontohan seluruh dunia. Ingat ya, tak ada masyarakat seperti mana zaman Nabi. Zaman sebelum Nabi, semua masyarakat di bawah raja. Dalam masyarakat raja zaman dahulu, Romawi, Parsi, tak ada namanya undang-undang. Yang ada titah raja jadi undang-undang. Contoh satu, Nabi masuk buat Misak Madinah, undang-undang Madinah yang mengatur kehidupan Yahudi dan Islam di Madinah dalam semua keekonomi, sosial, politik. Masyarakat yang berasaskan undang-undang kehidupan, yang berasaskan perintah Tuhan, itulah Madinah. Hanya kita lupa, kita anggap Madinah tempat ibadah. Bukan. Sistem kehidupan yang teratur antara satu dengan yang lain, dalam kehidupan yang harmoni, yang berakhlak, yang mulia, dengan iman kepada Allah. Itulah Madinah Munawwarah. Baik ekonominya, betul ekonominya. Nabi masuk Madinah, ekonomi Yahudi menguasai pasar Madinah, 4 pasar Yahudi. Nabi masuk Madinah, Nabi buat apa pertama? Nabi buat pasar wakaf. Dalam hanya 8 bulan Nabi masuk Madinah, semua pasar Yahudi yang sudah 200 tahun di Madinah kolap, tutup. Yang hidup tinggal pasar wakaf. Tuh, membangun ekonomi Madinah Nabi. Sekarang malah kita ke Madinah, sekarang malah ekonomi Yahudi semuanya lah. Baru Nabi buat masjid, pasar wakaf, sistem sosial, kehidupan beragama, kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, semuanya masuk. Kenapa waktu di Mekah tak ada hukum, waktu Madinah ada hukum? Boleh paham? Karena waktu Madinah ada sistem kehidupan bermasyarakat. Waktu di Mekah individual, iman dan akhlak di Mekah, sistem hukum di Madinah.
Hukum apa? Segala hukum kehidupan, baik sivil, baik pun individu, baik keluarga, baik pemerintahan, baik kehidupan. Itulah Madinah sebetulnya. Maka Madinah terjadi syuhada. Nabi syuhada, sahabat syuhada, Madinah syuhada. Contoh ada, petunjuk ada, tinggal apa? Petunjuk tetap ada, Quran dan hadis. Contoh ada Nabi, sahabat, Madinah. Sekarang tinggal ikut untuk menjadi masyarakat Madinah terbaik, akhlak yang mulia sebut. Maka wattaqida minkum syuhada. Maka Allah menjadikan tadi hari untuk kau wattaqida minkum syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka orang yang zalim. Siapa yang zalim? Orang yang tak dapat memakai harinya dengan iman, tak menjadikan dia syuhada ala nas, itulah zalim. Yang tak dapat menjadikan harinya beriman dan menjadi syuhada ala nas dalam semua kehidupan. Cek hadis Nabi, man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa marbuh atau rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik pada semalam, maka dia orang yang berjaya. Wa man kana yaumuhu ka amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari semalam, tengok, sama ya, sama-sama 24 jam, amalnya sama, tak berubah, mal'un, marbun, dia orang rugi. Kenapa rugi? Tak ada peningkatan dengan adanya hari, rugi. Wa man kana yaumu aswa min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk pada hari yang semalam, fahuwa mal'un, maka dia orang yang terlaknat dan terkutuk, karena tak dapat memakai kesempatan hari untuk lebih baik. Ini Islam. Ini Islam. Ini Muslim. Setiap hari harus lebih baik. Tak ada hari yang sama kerana rugi. Tak ada hari lebih buruk kerana itu Allah laknat. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, checklist. Engkau baik, maghbun, mal'un atau rabih, jaya, rugi, terlaknat. Ini konsep hidup. Maka ayat Al-Imran 142 atau 4 baca tu. Liyumahhisallal ladzina amanu. Tengok Allah lanjutkan hari demi hari tadi untuk Allah tahu siapa yang beriman, siapa yang syuhada. Kenapa? Liyumahhisallal ladzina amanu. Karena Allah akan menapis. Tengok, tapisan siapakah yang beriman. Allah cek, beriman aku hari ini, jam ini, saat ini. Wa yamhaqal kafirun. Allah akan hancurkan orang yang kafir. Kalau engkau kafir, engkau hancur. Kalau engkau kafir, engkau gagal. Kalau engkau kafir, engkau rugi. Hari demi hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan. Kenapa demikian? Ditutup Ali Imran 142. Kenapa demikian? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau menyangka engkau akan masuk surga? Tengok tu, tujuan itu surga. Engkau akan masuk, apa masuk tak? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah belum tahu siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Tengok, kalau engkau nak masuk surga, mana jihad engkau? Kalau engkau nak masuk surga, mana sabar engkau? Karena hari demi hari hanya dua, engkau berjihad atau sabar.
Kau bersungguh-sungguh namanya jihad. Menghadapi tantangan namanya sabar, ya. Memperbaiki hidup namanya berjihad. Menghadapi cabaran sabar. Engkau masuk mana? Engkau masuk orang jihad atau orang sabar? Hanya dua je. Kalau engkau masuk surga, dua ini. Engkau masuk orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja dalam jihad. Jihad itu bazul juhdi, mengeluarkan tenaga sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan hidup, itulah jihad. Engkau masuk orang bersungguh-sungguh menghadapi kehidupan atau orang yang sabar menghadapi kehidupan. Hanya dua. Tak ada orang yang malas, tak ada orang yang bermain-main, tak ada orang yang saja-saja. Hidup hanya jihad. Innal hayata aqidatun wa jihadun kif duna ra'ika mujahidan. Innal hayata aqidatun wa jihadun. Ini kalimat Saqidaf, seorang penyair Mesir. Kif duna ra'ika mujahidan. Hidup engkau dengan penuh jihad. Karena innal hayata, kehidupan ini hanya akidah dan jihad. Keyakinan dan perjuangan, tak ada lain. Hidup ini hanya keyakinan dan perjuangan. Engkau masuk tak? Masuk orang berjuang tak? Masuk orang sabar tak? Ini Ali Imran 140, 141, 142. Tengok konsep hidup dalam hidup hari. Itulah tujuannya. Maka Allah sebut dalam Al-Hasyr ayat 18. Ini konsep menghadapi akan datang, kata Al-Hasyr, ya ladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat yada lighat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Surah 59 ayat 18. Hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Biasa. Yang penting wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin, dan perhatikanlah diri engkau apa akan engkau lakukan besok hari. Tengok, Allah menyuruh kita untuk memperhatikan, untuk merancang hidup besok hari. Bukan asal hidup. Karena hari ini cuba tanya anak engkau semuanya, hidup untuk apa? Tak dapat jawab. Cuba tanya anak muda sekarang, anak milenial, hidup untuk apa? Saja hidup. Hidup apa? Main-main, enjoy. Hidup enjoy, ya. Hidup enjoy atau hidup berjihad? Hidup ada tujuan. Hidup ada arahan. Hidup ada matlamat. Apa matlamat hidup kau? Tengok Islam jelas, berjuang, berjihad, surga jelas. Mana yang kau buat? Hari ini generasi muda Muslim, generasi hilang identiti. Generasi hilang identiti, lost identity. Generasi Yahudi paham hidup untuk apa? Saya berani cakap, kerana semua Yahudi di dunia pasti pernah masuk namanya kibut. Sekolah kibut itu sekolah tentang pembentukan karakter Yahudi selama 3 bulan. Di mana? Di Israel. Ada 280 kibbutz center di Israel untuk semua anak Yahudi sedunia. Setiap cuti sekolah masuk kibbutz center 3 bulan. Tak ada anak muda Yahudi bukan alumni kibbutz center. Pembentukan saksiah, kepribadian, karakter yang berasal identiti Yahudi. Mana Islam punya? Mana karakter Muslim di dunia? Tak punya. Maka kenapa Yahudi terbaik di dunia? Dibentuk
dilatih, dipersiapkan, memang diarahkan. Kita hidup kita kosong, lepas, enjoy. Mati, hidup tak jelas, mati pun tak jelas. Hari demi hari. Dalam Protocol of Zionism, saling cari Protocol of Elders Zionism. Ingat saya dalam pasal 18 kalau kami akan membuat anak muda bukan Yahudi atau Goyim, mereka saya akan sibuk dengan hiburan dan permainan. Pada saat yang sama kami anak muda Yahudi hidup dengan penuh perjuangan. Tertulis dalam Protocol of Zionism. Itu dia. Betul, terbukti hari itu betul sekali. Kenapa? Karena tak pandai memakai waktu, tak pandai memakai kesempatan, tak pandai memakai kehidupan. Loss of identity harus menjadi pertimbangan kita hari ini. Tolong masjid-masjid robah dunia ini. Karena bagaimana masjid merubah dunia, kita merubah anak-anak muda muslim. Tidak anak muda yang terbaik dalam hidupnya, bukan anak muda yang hilang identitinya. Kemana lagi kita nak bertahap? Kemana lagi kita berharap? Ke negara susah, berharap hanya ke masjid. Masjid jadikan pusat pembentukan komuniti terbaik bagi muslim. Kan menghadapi 2023, 2024 yang dunia penuh dengan kekacauan. Mari kita menjadi syuhada. Syuhada ala nas, generasi syuhada ala nas, masjid syuhada ala nas, jamaah syuhada ala nas. Kita nak ikut Quran. Quran cakap macam itu. Maka wa tandur nafsun ma qaddamat li ghadin, buat perancangan hidup masa depan yang terbaik. Keluarga buat, masjid komuniti buat, individu buat. Perintah Al-Quran. Wattaqullah. Hebat ayat ini. Jarang dapat ayat dan tak ada ayat lain. 2 kali takwa dalam 1 ayat. Ini, hai orang beriman, takwalah kau kepada Allah, perancanglah hidup akan datang, dan bertakwalah kepada Allah. Tengok, hai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Itu apa? Takwa hukum, amal, buat perancangan hidup akan datang. Dah. Bertakwalah kepada Allah dalam perancangan engkau. Engkau dah merancang, perlu bertakwa. Karena banyak kita perancangan tanpa takwa, hilang. Buat program mudah, tak ada kerja. Tak bertakwa dalam program, tak bertakwa dalam perancangan. Wal tandur nafsun ma qaddamat yadah wattaqullah. Bertakwalah engkau dalam membuat perancangan, melakukan perancangan dengan hasil terbaik. Itu baru bertakwa. Ini Quran. Tapi hari ini umat Islam, umat tak punya perancangan. Umat tak punya target. Ini tanya, Masjid At-Taqwa Taman Tun, apa target 5 tahun akan datang? Apa target 10 tahun akan datang? Tak bentuk apa komunitas Taman Tun? 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Ada tak? Tengok, tak ada. Tu masjid negeri tak ada, jamaah tak ada, dunia Islam tak ada. Kita banyak OIC, tak ada perancangan, hanya OIC tengok-tengok saja. OIC ada, tak ada perancangan. Bagaimana membangun ekonomi umat, industri umat, ada tak perancangan? Tak ada. Contohlah, misalnya kita akan korban akan datang, hai korban, perlu kambing 3 juta untuk haji. Mana kita siapkan kambing 3 juta? Dapat dari mana? Negeri Islam mana? Tak ada. Ada Australia juga. Tengok, tak ada perancangan terbaik untuk ekonomi umat, industri umat, semua.
berserah kepada dunia apa yang terjadi. Malah ada perancangan Saudi 2030, apa jadi? Eropah akan datang. Nah, ada perancangan rusak, bukan perancangan baik. Kita perlu, Quran menyuruh buat program, rancang program, lakukan program dengan terbaik. Wallahu innallaha khabirum bima ta'malun. Tutup. Allah akan melihat secara detail. Khabir itu lihat detail. Apa yang engkau buat akan datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Buat rancangan, lakukan, Allah tengok. Berat. Sesuai tak sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep pergantian hari. Kenapa? Maka wala takunu kalladzina nasullah. Tengok, waktu kau merancang, waktu kau akan membuat amalan, jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Tengok. Wala takunu kalladzina nasullah. Hati-hati, akan datang, jangan sampai jadi orang yang melupakan Allah. Apa akibatnya? Fa'ansahum anfusahum. Engkau akan Allah lupakan. Engkau akan lupa dengan diri kau sendiri. Waktu engkau buat perancangan akan datang, jangan sampai kau lupa Allah. Kalau kau lupa Allah, Allah melupakan engkau. Allah lupa engkau, diri engkau pun lupa engkau. Hilang identiti, lupa diri. Ulaika humul fasikun. Siapa yang merancang dan beramal dengan melupakan Allah dan dia lupa dengan diri sendiri, merekalah orang-orang yang fasik. Jelas, keras. Engkau fasik, kau hidup lupa Allah, fasik. Maka la yastawi ashaban nar wa ashabal jannah. Tak sama antara penghuni surga, penghuni neraka. Tak sama, kerana akibat hidup engkau surga neraka, tak lain. Akibat rancangan hidup engkau akan datang hanya surga atau neraka. Dan tak sama orang yang surga, orang di neraka. Kalau yang ashabul jannati humul faizun. Orang yang merancang hidupnya untuk amal yang soleh akan masuk surga, dan orang masuk surga itu al-faiz, pemenang dalam kehidupan. Pemenang dalam kehidupan. Bagaimana kau merancang untuk kau menang untuk masuk surga bersama Allah SWT, berjumpa dengan Allah SWT sebetulnya. Nah, cara kita menghadapi hari demi hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan. Hanya ini konsepnya. Engkau hendak awal tahun masih awal yang penting kau cari hidup. Setiap hari kita harus meningkatkan manusia, identiti, akhlak, amal soleh untuk sampai taqarrub ila Allah, untuk masuk dalam surga Jannatul Naim. Amin amin rabbal alamin. Nah, konsep ambil saya ambil daripada surah tadi Al-Hasyr 18, 19, 20 dan surah Ali Imran 140 atau 41 atau 42. Bagaimana kita menghadapi kehidupan hari demi hari, bulan demi tanggal. Inilah hidup kita. Hidup kita adalah keimanan kita. Hidup kita adalah ketakwaan kita. Hidup kita adalah bagaimana kita jumpa dengan Allah untuk takarub kepada Allah setiap saat, setiap langkah. Maka tambah tahun, tambah naik, tambah tahun, tambah dekat dengan Allah. Maka berulang hari ulang tahun, hari jadi untuk tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua sisi kehidupan kita, baik ibadah kita, sosial kita, akhlak kita, ekonomi kita, keluarga kita, berjiran kita, semua yang terbaik. Dan kita syuhada ala nas, menjadi manusia yang menjadi syuhada, saksi kehidupan untuk orang yang lain, menjadi syuhada ala nas, rahmatan lil alamin sebetulnya. Aku lupa Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una. Allahumma laka haqqan wa janatibah wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.